Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, motif, sugesti dan motivasi, yang kedua, perkembangan, dan yang ketiga adalah asesmen. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni motif, sugesti, dan motivasi. Motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Sugesti adalah suatu pengaruh yang didapatkan seseorang yang berasal dari individu-individu yang berada di sekitarnya. Sugesti memiliki cenderung ke arah yang lebih negatif. Contohnya saat seseorang sedang emosi dan ada pengaruh dari orang lain untuk menyakiti orang tersebut. Motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Menurut M. Sharif dan C.W. Sharif, motif berdasarkan asalnya ada 3 jenis. Yang pertama, motif biogenetis, merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang terkait dengan lingkungan kebudayaannya, tempat manusia itu kebetulan berada dan berkembang. Motif sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari oleh orang yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Yang ketiga, motif teogenetis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan, seperti yang terwujud dalam ibadahnya dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Jenis-jenis sugesti. Yang pertama, sugesti kerumunan adalah penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Yang kedua, sugesti negatif adalah sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatasan tertentu. Yang ketiga, sugesti prestis adalah sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain. Seseorang dapat dengan mudah terkena sugesti disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, kemampuan berpikirnya terpecah belah dan tidak terkonsentrasi. Yang kedua, ia sedang dilanda emosi sehingga menghambatnya daya nalar secara rasional. Yang ketiga, adanya dukungan pendapat dari orang-orang di sekitarnya, terutama ketika ia ragu-ragu. Mudah tidaknya seseorang menerima sugesti jika juga dipengaruhi oleh orang yang memberikan sugesti tersebut. Contohnya yang pertama, orang yang mempunyai karisma atau kewibawaan besar seperti ulama, pemimpin negara, orang tua, dan cendekiawan. Yang kedua, orang yang mempunyai wewenang dan ahli di bidangnya. Yang ketiga, iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Yang keempat, kelompok mayoritas atau yang berkuasa terhadap kelompok minoritas atau yang dikuasai. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, sistematis, bersifat paling tergantung antara bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkatkan, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, berkesinambungan, perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. Kecerdasan atau inteligensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian kecerdasan adalah kemampuan general manusia untuk melakukan tindakan yang mempunyai tujuan dan berpikir dengan cara rasional. Tipe kecerdasan manusia: kecerdasan naturalis, kecerdasan musikal, kecerdasan logis matematis, kecerdasan eksistensial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan kinestetik tubuh. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut ahli sosiologi yang bernama Theodore R. Newcombe, pribadi ialah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, kepribadian yang sehat. Mampu menilai diri sendiri secara sistematis, mampu menilai situasi secara realistis, menghadapi situasi kondisi kehidupan yang dialami secara wajar,
tidak mengharap kondisi kehidupan yang terlalu sempurna. Menerima tanggung jawab keyakinan untuk mengatasi masalah kehidupan, dapat mengontrol emosi dan berorientasi tujuan, merumuskan tujuan matang dalam setiap aktivitas dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan, keterampilan. Kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, khawatir dan cemas. Yang ketiga, merasa tertekan. Yang keempat, bersikap kejam. Yang kelima, biasa berbohong. Yang keenam, sulit tidur. Dan yang ketujuh, kurang mematuhi ajaran agama. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu asesmen. Hakikat asesmen pembelajaran. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk pengambilan keputusan tentang siswa yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan tentang siswa ini termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran kelas, bagaimana guru menerapkan siswa pada program-program pembelajaran yang berbeda, tingkatan tugas-tugas yang untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan, dan saran untuk studi lanjut. Keputusan tentang kurikulum dan program sekolah termasuk pengambilan keputusan tentang efektivitas program dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan pengajaran remedi. Teknik-teknik asesmen pembelajaran. Dilihat dari tekniknya, asesmen proses dan hasil belajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu teknik non-tes dan teknik non-tes. Adapun teknik non-tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil memenuhi tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi secara langsung ataupun tidak langsung, angket maupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek-aspek kehidupan anak. Dalam KBK, teknik non-tes disarankan untuk banyak digunakan. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan dasar untuk memahami individu dan untuk pengembangan program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan. Tujuan asesmen untuk mendapatkan data-data tentang mahasiswa secara lebih luas, lengkap, dan mendalam sehingga diperoleh gambaran tentang mahasiswa tersebut secara komprehensif. Kesimpulannya, bahwa dapat disimpulkan asesmen pembelajaran merupakan suatu metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa belajar. Asesmen pembelajaran juga mempunyai teknik-teknik berupa teknik tes dan teknik non-tes. Dalam asesmen belajar mempunyai suatu faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor intern yang meliputi faktor jasmani, faktor fisiologis, faktor kelelahan, dan faktor ekstern yang juga meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Asesmen pembelajaran terdapat suatu prinsip yang berupa prinsip validitas dan prinsip reliabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.